ada tingkatan-tingkatan. Iya, Pak Tarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat Pak. baik. Baik ya. Iya. Perkenalkan saya Daryanto Pak dari guru SD 1 Bondalem. Ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Pak Carso selaku kepala SD Negeri 01 Kebondalem dalam menangani ataupun mengambil keputusan sebagai pimpinan kaitannya dengan dilema etika dan rujukan Pak. Nah, langsung saja Pak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, alhamdulillah Pak Daryanto, saya selaku kepala sekolah berusaha untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema ya, Pak, dilema yang etika, iya. Etika atau bujukan moral ya, iya. Pak ya. Karena dilema etika atau bujukan moral adalah sama-sama perbuatan baik. Iya, yang menjadikan dilema, betul Pak. Menjadikan dilema itu. Kemudian saya selaku kepala sekolah berusaha mengidentifikasi sejauh mana dilema itu apa, etika yang ada di SD 01 Kebondalem dengan sebaik-baiknya, karena itu kalau kita identifikasi ada pihak-pihak yang benar, ada yang salah gitu. Ada pihak yang benar, yang salah, karena sama-sama moral, sama-sama etika. Betul Pak. Memang itu sulit dibuktikan, sulit didefinisikan. Tapi saya selalu sekolah berusaha mana sih antara itu apa dilema etika yang ada di sini. Ya, saya kira hanya terbaik yang terbaik hanya ada tingkatan-tingkatan. Saya bisa mengidentifikasinya ya sampai sejauh itulah. Iya, betul. Identifikasi antara tingkatan, yaitu tadi dimensi apa Pak? Dilema etika termasuk bujukan moral. Iya, gitu, itu hanya ini yang sesuai, berat, yang sesuai, dan ini yang ringan, dan itu semuanya ada karena ini lembaga pendidikan. Betul sekali Pak. Iya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan ada dua keputusan yang bertentangan tapi sama-sama baik, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan yang tentang masalah yang sama-sama baik, itu saya berpijak begini Pak Daryanto, yaitu berpijak kepada nilai-nilai yang hubungannya dengan itu kepentingan umum secara universal. Itu yang saya utamakan karena itu harus tempuh, apalagi satu lembaga sifatnya umum, maka kepentingan umum yang kita utamakan. Sehingga ya bisa melancarkan adanya proses pembelajaran. Terus diambil juga fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang memang terjadi, ada dasar pengambilan keputusan. Diantaranya itu. Kemudian yang ketiga Pak, langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, untuk langkah-langkah yang kita ambil dalam mengambil keputusan tersebut adalah pertama mengidentifikasi masalah, itu, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, yang selanjutnya mencari solusi, dianalisa dulu, kemudian solusinya bagaimana, terus membuat keputusan gitu Pak ya. Jadi ada langkah-langkah yang diambil dalam menentukan keputusan, supaya tidak memihak ataupun salah satu yang diuntungkan atau salah satu dirugikan, biar semuanya kita harus merangkul semuanya. Betul, Pak. Yang keempat Pak, hal apa yang selama ini Pak Carso anggap dalam yang dianggap efektif? Hal apa yang
Pak Carso anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini, Pak? Kasus ya, yang saya nggak efektif dalam mengambil keputusan ya kita harus berkomunikasi iya, dengan teman sejawat iya, atau guru yang berpotensi dalam arti yang lebih senior dan sebagainya. Seandainya dalam lingkungan sekolah belum bisa menuntaskan atau belum bisa menyelesaikan ya kita bekerja sama atau ada orang lain iya, di sini pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga yaitu komite sekolah betul sekali. Atau mungkin pimpinan dari lembaga yang lebih tinggi betul. Baik Pak, untuk yang kelima nih, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Tantangannya kira-kira apa yang menjadi tantangannya? Kira-kira yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan masalah tersebut adalah hal-hal yang hubungannya dengan ini mungkin peraturan ya, artinya biar tidak nabrak peraturan gitu. Iya, karena ini sifatnya etika, sama-sama benar, kemudian sama-sama orang, jadi dalam mengambil keputusan memang harus berhati-hati. Barangkali ada salah satu ataupun kebijakan lain yang merasa dirugikan. Iya. Dan tentu saja tidak lepas ataupun harus sesuai dengan peraturan yang ada, Pak. Iya, seperti itu. Iya, siap. Sekarang yang keenam, Pak. Apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika ataupun menyelesaikannya saat itu? Bentuknya seperti apa, Pak? Maksudnya ketika ada masalah, kemudian apakah diatur jadwalnya atau saat itu bisa diselesaikan? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena sifatnya ini permasalahan, berarti kita tidak pakai jadwal, Pak. Tidak pakai jadwal, kadang-kadang sifatnya spontanitas, kemudian waktunya juga tidak bisa dipastikan karena itu permasalahan. Maka saya selaku kepala sekolah di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan tadi dilema etika ataupun kedudukan moral ya langsung Pak, langsung ya selesaikan dengan masukan-masukan dari dewan guru ataupun dari pihak lain yang merasa bisa membantu. Iya, jadi intinya dalam hal ini tergantung masalahnya juga Pak ya. Kalau ada masalah yang harus diselesaikan itu langsung saat itu, atau misalkan yang rada berat ya mungkin disampaikan saat rapat atau saat sedang ada pertemuan gitu Pak ya. Berarti tidak bisa dipastikan jadwalnya. Betul. Yang ketujuh, apakah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Carso dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Yang jelas karena ini sifatnya lembaga pasti ada. Okay. Itu terutama tadi saya ulang lagi untuk menyelesaikan masalah hubungannya dengan etika moral tadi ataupun dilema etika. Orang-orang yang bisa diajak bersama diantaranya adalah tadi guru senior misalnya gitu, Pak ya. Iya, guru sepuh yang bisa ikut menyelesaikan. Karena apapun permasalahannya kalau kita diskusikan, kalau kita carikan solusi dengan rekan guru ya akan menjadi lebih mudah lah. Iya, berarti bisa dikatakan berkolaborasi, terus saling konsultasi gitu Pak ya, terus komunikasi gitu. Iya, sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Baik sekali Bapak atas jawabannya. Sekarang yang terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, apa yang menjadi bahan pelajaran atau apa yang dipetik dari pengalaman tadi Pak saat pengambilan keputusan? Ya, pengalaman yang dapat diambil dari tadi pengambilan keputusan adalah kita sebagai pimpinan sekolah di sini akan menerapkan suatu kebijakan yang intinya terutama masalah musyawarah itu Pak. Melibatkan semua orang, semua guru ya, terutama stakeholder yang ada di lembaga ini, karena dengan demikian maka akan mudah diselesaikan. Itu manfaat dari itu Pak dalam mengambil keputusan secara bermusyawarah.
Baik Bapak, terima kasih sekali. Ini waktunya sudah habis. Saya kira untuk wawancara saya akhiri Pak. Oke, Terima kasih iya. sekali. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Dar, baik, sehat. Sehat selalu Pak ya. Ya, semoga kita semuanya diberi kesehatan Pak. Nggih. Amin. Begini Pak, saya kedatangan ke sini yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua saya dalam rangka tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Pak Aris selaku Kepala SD Negeri 03 Mulyoharjo. Ini bagaimana sih dalam pengambilan keputusan ataupun keputusan-keputusan yang sudah diambil Pak Aris itu Pak ya. Oke. Begini Pak, untuk langsung saja yang pertama, ini selama ini Pak ya, selama ini bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, ataupun bujukan moral? Begini Pak Dar, Ya. di setiap instansi itu dilema etika dan bujukan moral itu mesti ada. Dan kita harus bisa mengidentifikasi hal-hal yang terjadi di sekolah. Apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja terjadi, bisa saja ya. Iya. Terus hal-hal yang kita lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral, yaitu yang bisa dilakukannya yang pertama itu diantaranya satu, menginventarisir fakta-fakta yang ada kalau relevan sesuai dengan situasi yang ada dan berkembang. Yang kedua, memastikan siapa saja yang ada terlibat di dalam situasi ini, Betul. ya, atau terlibat di dalam permasalahannya. Yang ketiga, yang utama adalah harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi tersebut. Berarti intinya pada bab ini atau kaitannya dengan kasus-kasus itu betul-betul terjadi apa tidak Pak ya? Iya. Artinya nyata apa tidak, kasus itu sesuai fakta apa tidak? Oh iya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan yang semacam ini kita harus melihat ada unsur kebenaran, mungkin yang kedua-duanya benar, atau mungkin yang salah satunya benar, atau mungkin lagi yang salah satu tidak selaras. Nah, yang harus kita utamakan adalah komunikasi Pak. Iya. Komunikasi dengan antar sesama warga sekolah, yaitu dengan adanya dua kepentingan tersebut. Sedangkan mediator, kepala sekolah itu sifatnya sebagai mediator, sebagai mediator masalah ini. Untuk memutuskan masalah tersebut, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama berbasis pada hasil akhir. Ya. Yang kedua berpusat pada peraturan yang ada dan juga berbasis pada rasa peduli terhadap sesama. Oh betul. Berarti sesuai dengan materi yang ada di modul 3.1 ini ada yang care based thinking, ada yang end based thinking gitu Pak ya. Artinya di dalam pengambilan keputusan harus dilihat dulu dan dikomunikasikan bagaimana sih nanti ending sama warga yang, atau yang tadi ada benar salah kepentingan itu Pak ya. Begitu Pak. Iya. Terima kasih. Ada kepeduliannya, ada hasil akhirnya bagaimana gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga Pak, ini langkah-langkah apa atau prosedur yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika dan bujukan moral Pak ini? Biasanya kalau sekolah seperti ini, keadaannya seperti ini ya, ada dilema etika dan bujukan moral itu menurut pengalaman yang selama ini terjadi, yaitu perlu mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan terbaik. Yang terbaiknya untuk semua pihak, kedua-duanya harus yang terbaik. Yang perlu dilakukan yaitu adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Yang kedua, menginventarisir kasus atau permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi personal yang terkena kasus atau yang berkasus. Terus yang keempat, merencanakan pembicaraan bersama atau diskusi agar tadi komunikasi tetap berjalan. Yang selanjutnya yaitu mengelola pemecahan kasus.
contohnya dalam rapat intern sekolah, yaitu namanya misalnya di situ nggih pada. Iya. Terus yang selanjutnya yang saya lakukan selama ini di SD ini langsung mengambil keputusan berdasarkan hasil keputusan dari masalah tersebut. Berarti ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah itu, dari tadi diidentifikasi, diinventarisir, kemudian siapa saja yang menjadi pelakunya atau yang bermasalah, terus kemudian dikelola, diskusi, kemudian dirapatkan hasil keputusannya berdasarkan masalah itu untuk kesepakatan bersama. Jadi keputusan diambil yang terbaik di antara kedua-duanya. Iya, berarti intinya keputusan itu tujuannya adalah yang terbaik untuk semuanya ya. Artinya untuk kebahagiaan bersama gitu kan. Iya. Inilah intinya bisa kepenak bareng dalam bahasa Jawa itu ya. Iya. Oke, Pak. Kemudian yang keempat nih, Pak. Hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Untuk hal-hal yang efektif ya Pak, yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, diantaranya menurut saya nih Pak, itu yang pertama, sebagai kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi di lingkungan tempat kerjanya terhadap pimpinannya. Itu saya harus menganggap itu. Berarti kita harus menilai dari segi positifnya, jangan yang negatif. Yang kedua, perbedaan atau pandangan pendapat itu sesuatu yang diyakini bermuara pada keinginan bersama. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Ya, tapi punya tujuan utamanya sama. Di antara keduanya mesti ada tujuan yang sama. Iya. Kita harus bisa memecahkan kasus seperti itu dalam suatu masalah atau kasus di mana ia bekerja. Betul. Jadi harus disamakan dulu tujuannya apa biar tidak ada pendapat yang berbeda. Walaupun ada yang berbeda, tetap bisa ke jalan yang tadi yang visi misinya sama. Iya, sebetulnya itu kan mencari tujuan bersama, kebaikan bersama, tapi jalan orang kan beda-beda. Yang terakhir yaitu bahwa sekolah ini memiliki sumber daya yang berintegritas, loyal, dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja sekolah dimanapun ia berada. Nah, ini menandai adanya modal untuk kepala sekolah untuk menjadikan bisa mengambil keputusan secara baik atau secara bijak. Itu nggih Pak. Ya, berarti intinya yang ada di sekolah ini dijadikan sebagai modal atau aset betul. Dalam misalkan dalam permasalahan atau di perjalanan itu ada permasalahan itu, dari aset atau modal itu bisa menyelesaikan Pak ya. Bisa diselesaikan dengan mestinya itu mempunyai tujuan bersama. Iya, ada tujuannya. Sekolah gitu. Intinya kan kayak gitu, hanya beda pendapat saja. Iya. Betul sekali Pak. Ya, sekarang yang kelima Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan nih, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini menjadi tantangan dan pasti muncul ya Pak. Muncul pasti ya muncul, Pak. Tantangan itu ada. Tentang bagaimana kita cara memandangnya Pak. Cara memandangnya, melihat suatu tantangannya itu bagaimana cara kita memandangnya. Hal-hal yang menyebabkannya itu apa? Misalnya, yang pertama, ketidaksamaan pandangan bersikap pada suatu kasus sehingga keputusan bisa tertunda. Itu mesti ada. Pak. Yang kedua, berbenturan dengan regulasi atau peraturan yang ada yang berlaku. Itu bisa menjadi kendala. Artinya, ketika suatu keputusan akan diambil, padahal keputusan itu bermanfaat atau benar, itu kedua belah pihak akan benturan aturan. Dan tidak memperbolehkan ini menjadi kendala dalam mengambil keputusan. Itu walaupun adanya aturan, kita mengambil hal yang terbaik, hal yang menurut aturan itu tidak melanggar dan semuanya menjadi baik. Itu namanya dilema etika. Terus ada lagi para pihak yang punya masalah saling mempertahankan pendapatnya. Mestinya kan kayak gitu ya. Intinya di dalam bahasa Jawa itu ngotot-ngototan, masing-masing dianggap menurut mereka paling benar. Nah, itu padahal ya dalam hati mereka, dalam hati semuanya itu mesti ingin memajukan sekolah itu kan. Itu seperti itu ada. Ya. Oke Pak, berarti intinya dalam hal ini kebijakan atau
keputusan yang diambil itu tidak hanya dasar dari peraturan saja Pak ya, Iya, artinya di tapi situ bisa berupa keluar dari peraturan, tapi tidak menyimpang. tidak menyimpang, Iya. artinya istilahnya tetap mengutamakan etik Pak ya, Iya, etik etika, dan moral moral. itu Pak ya, iya betul betul. Dan kondisi sosial orang tersebut. Oke, siap Pak. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal Gimana ya? ya jadwal di sebuah dalam sebuah penyelesaian kasus ini di kasus khususnya di lima etika Pak ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya Pak? Yang namanya jadwal itu ya perlu ya, perlu diberlakukan untuk semua kegiatan-kegiatan Iya. terprogram Iya. agar kegiatan itu terlaksana dengan baik. Jika kasus dilema itu etika itu kita memerlukan jadwal, ya kita jadwalkan. Tapi ada kalanya kasus seperti itu Langsung bisa diselesaikan. langsung bisa diselesaikan. Yang berikutnya Pak, yang nomor 7 nih, pertanyaan yang 7. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan atau pada dilema etika ini yaitu faktor kedekatan antara kepala sekolah dengan sesama warga. Intinya kita harus menjaga hubungannya akrab dan dekat dengan kepala yang ada di sekolah. Dengan begitu, masalah yang muncul akan dapat terselesaikan dengan mudah. Iya. Akan mudah dipahamkan antara satu sama yang lain. Terus yang kedua, kita bisa kerjasama dengan pihak lain, yaitu dalam hal ini komite, Oh iya, komite untuk harus memberikan, dilibatkan, ya. iya, memberikan sumbangsi atau saran jika diperlukan. Tapi kalau masalah itu bisa terselesaikan dari itu, ya sudah, berarti selesai. Cukup di sekolah Artinya saja. harus membangun hubungan yang akrab antara kepala sekolah sebagai pimpinan dan guru sebagai bawahannya. Itu pada. Ya. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Dari hal-hal itu yang bisa saya petik ya dari pengambilan keputusan itu untuk menjaga komunikasi itu penting. Menjaga komunikasi adalah kunci untuk mencari solusi. Betul. Iya, semua kasus lah kayak gitu. Baik dilema etika ataupun yang lain. Jika komunikasi terlaksana dengan baik, maka keputusan akan diambil secara mudah. Betul. Dan harus berdasarkan rasa keadilan, kepedulian dan peraturan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang diharapkan. Begitu Mbak. Ya, berarti dari apa yang diambil keputusan itu harus bisa komunikasi dengan warga sekolah Pak ya, Ya. semua guru, semua pegawai dan yang lain. Jadi nyaman. Nyaman ya, dibuat suasana yang nyaman Pak ya. Mungkin begitu Pak, kira-kira ini pertanyaan dari saya akhiri begitu Pak. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah bisa ngobrol dengan Pak Ari, semoga diberi kesehatan selalu Pak ya. Iya, terima kasih.